Hai. Perkenalkan, nama saya Berlian Silsilia Putri dari Prodi Perbankan Syariah C semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang qawaid fikih. Ada beberapa materi dari qawaid fikih yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama ada al-qawaid al-fikih, lalu al-umuru bima khasidiha, al-yakinu la yuzalu bi al-syah, al-masyaqqatu tajlibu al-taisyir, al-dararu yuzalu, dan yang terakhir al-adatu muhakamah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu materi al-qawaid al-fikih. Qawaid al-fikih atau dikenal sebagai prinsip-prinsip hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menetapkan hukum-hukum yang belum jelas atau tidak disebutkan secara langsung dalam sumber hukum Islam. Kaidah fikih adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan untuk memahami dan menafsirkan hukum-hukum dalam agama Islam. Sementara itu, fikih adalah cabang dari ilmu agama Islam yang mempelajari hukum-hukum dalam Islam dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan metodologi yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum dalam Islam. Perbedaan utama antara kaidah fikih dan fikih adalah bahwa kaidah fikih adalah prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum yang belum jelas atau tidak disebutkan secara langsung dalam sumber-sumber hukum Islam. Sedangkan fikih adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam secara detail. Sementara itu, usul fikih adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan metodologi yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum Islam, seperti metode penafsiran dan penggunaan sumber-sumber hukum. Usul fikih membantu untuk memahami kaidah-kaidah fikih dan menerapkannya dalam konteks hukum Islam secara umum. Pentingnya mempelajari fikih adalah untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan bagaimana mereka digunakan untuk menetapkan hukum-hukum dalam situasi yang belum dijelaskan secara langsung dalam sumber-sumber hukum Islam. Hal ini dapat membantu memahami hukum Islam dengan lebih baik dan membantu dalam penyelesaian masalah hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mempelajari sejarah kaidah fikih dapat membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam berkembang dari masa ke masa dan bagaimana mereka digunakan dalam konteks yang berbeda. Selain itu, memahami kaidah fikih dapat membantu dalam pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, mempelajari kaidah fikih sangat penting dalam memahami hukum Islam secara menyeluruh dan dalam menetapkan hukum-hukum yang belum dijelaskan secara langsung dalam sumber hukum Islam. Al-umuru bimakasidiha adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Ungkapan ini menekankan pentingnya niat atau tujuan dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam Islam, konsep ini sangat penting dalam menilai kebaikan atau keburukan dari suatu perbuatan. Sebuah perbuatan dapat menjadikan baik atau buruk tergantung pada niat atau tujuan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut. Misalnya, jika seseorang memberikan sedekah dengan tujuan untuk mendapatkan pujian atau popularitas, maka perbuatan tersebut tidak akan dihitung sebagai sedekah yang benar-benar ikhlas. Namun, jika seseorang memberikan sedekah dengan niat
membantu orang yang membutuhkan dan mendapatkan ridho Allah, maka perbuatan tersebut dihitung sebagai sedekah yang benar-benar ikhlas. Konsep al-umuru bimaqasidiha dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu seseorang mengambil keputusan yang tepat di balik perbuatan. Seseorang dapat menghindari perbuatan yang buruk dan mengarahkan diri pada perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Al-yaqinu la yu'alu bi al-syah. Frasa tersebut berasal dari bahasa Arab dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai certainty is not overwrought by doubt. Pernyataan ini menggambarkan keyakinan yang kuat dan tidak mudah digoyahkan oleh keraguan. Dalam konteks kepercayaan atau keyakinan seseorang, frasa ini bahwa ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat dan mantap terhadap sesuatu, maka keraguan atau ketidakpastian tidak dapat menghilangkan keyakinan tersebut. Artinya, keyakinan itu tetap berada di dalam diri seseorang meskipun ia merasakan adanya keraguan atau perasaan yang tidak pasti. Dalam konteks agama, frasa ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan kekuatan iman yang kokoh seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat dalam agama dan Tuhan akan tetap mempertahankan keyakinannya tersebut adalah keraguan atau tantangan yang muncul dalam kehidupannya. Al-masyaqqatu tajlibu al-taysir adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kesulitan akan mendorong kemudahan. Ini adalah sebuah pengingat bahwa seseorang saat mengalami masa-masa sulit atau situasi yang menantang seringkali akan membawa ke masa-masa yang lebih baik dan lebih mudah di masa depan. Ungkapan ini berasal dari sebuah ayat dalam Al-Quran yang artinya berbunyi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Konsepnya adalah jika kita tekun melewati masa-masa yang sulit, maka pada akhirnya kita akan mencapai titik di mana segalanya menjadi lebih mudah dan dapat diatasi. Ini juga dapat menjadikan pengingat untuk bersabar dan percaya pada proses saat menghadapi masa-masa yang sulit. Al-dararu yuzalu. Al-dararu yuzalu adalah ungkapan bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa yang menjadi bahaya harus dihilangkan atau bahaya harus dihilangkan. Ini adalah prinsip penting di berbagai bidang seperti kedokteran, teknik, dan keselamatan publik, di mana mengidentifikasi dan menangani potensi bahaya yang sangat penting untuk mencegah bahaya dan memastikan kesejahteraan individu dan komunitas. Intinya, frasa ini menekankan pentingnya mengambil tindakan untuk menghilangkan potensi sumber kerugian atau bahaya untuk mencegah konsekuensi negatif. Al-adatu muhakkamah merupakan ungkapan bahasa Arab yang berarti hukum adat yang mengikat. Ini menunjukkan bahwa adat dan tradisi suatu masyarakat dapat berfungsi sebagai sumber hukum dan memiliki kekuatan hukum. Dengan kata lain, praktik dan kebiasaan masyarakat dapat membentuk norma-norma hukum dan menjadi dasar untuk menyelesaikan perselisihan dan mengambil keputusan. Prinsip ini diakui dalam banyak sistem hukum, terutama yang memiliki kesejahteraan hukum adat seperti sistem hukum umum. Dalam sistem ini, adat dan tradisi sering dianggap sebagai sumber hukum sekunder setelah sumber primer seperti undang-undang dan hukum kasus. Namun, sejauh mana hukum adat dapat digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan hukum bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan keadaan khusus dari kasus tersebut. Dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin enggan untuk mengandalkan hukum adat jika bertentangan dengan prinsip hukum dan hak dasar yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, prinsip al-adatu muhakamah mengakui pentingnya kebiasaan dan praktik lokal dalam membentuk sistem hukum dan menyoroti perlunya pendekatan hukum yang bernuansa dan peka budaya. Jadi itu tadi adalah beberapa materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang salah pada saat saya menjelaskan, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya.